Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Jangan berbuat dosa lagi. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Jangan berbuat dosa lagi. Mari kita mulai. Jangan berbuat dosa lagi. Kita buka Alkitab, Yohanes 8 ayat 10-11. Kita buka Alkitab, Yohanes 8 ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kita lihat Alkitab, Yehezkiel 26 ayat 21. Kita lihat Alkitab, Yehezkiel 26 ayat 21. "Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawanya." Kita buka Alkitab Yohanes 43 ayat 14. "Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, 'Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.'" Kita lihat Alkitab Yohanes 43 ayat 11. Kita buka Alkitab Yohanes 43 ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Kalau kita buka Alkitab Yohanes 43 ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kita buka Alkitab 1 Korintus. Kita buka Alkitab 1 Korintus 46 ayat 34. Kita buka Alkitab 1 Korintus 46 ayat 34. "Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu." Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad yang terdahulu maupun yang akan datang. Ini juga suatu kemuliaan bagi Nabi, yaitu pengampunan Allah atas dosa-dosanya, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Allah berfirman, "Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus." Al-Quran surat ke-48 Al-Fat ayat 2. Tafsir surat Al-Fat ayat 2. Tafsir Al-Quran surat ke-48 surat Al-Fat ayat 2. Tafsirnya, Tafsir Al-Muwasar Kementerian Agama Saudi Arabia, "Kami memberimu kemenangan itu dan kemudahannya bagimu karena Allah hendak mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Sebab kemenangan ini mengandung ketaatan-ketaatan yang banyak dan terwujud melalui perjuangan yang melelahkan. Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dengan meninggikan agamamu dan memenangkanmu atas musuh-musuhmu, membimbingmu ke jalan yang lurus, agama yang tidak bengkok. Allah memenangkanmu dengan kemenangan yang kuat, yang padanya Islam tidak melemah." Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Adalah Rasulullah, jika beliau sholat malam, beliau berdiri hingga kedua kakinya pecah-pecah. Maka Aisyah berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini padahal dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah?' Beliau menjawab, 'Wahai Aisyah, kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?' Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ini keterangan dari John Pakpahan tentang tema jangan berbuat dosa lagi. Ini keterangan dari John Pakpahan tentang tema jangan berbuat dosa lagi.
Yesus Kristus berkata, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Sedangkan Al-Quran berkata dalam surat Al-Fat ayat 2, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Aisyah berkata, hadis riwayat Muslim dan Ahmad berkata, maka Aisyah berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini, padahal dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah." Ini keterangan dari John Pakpahan. Kalau Allah SWT telah mengampuni dosa Muhammad SAW yang akan datang, berarti Muhammad SAW bebas berbuat dosa di masa depan tanpa ada hukuman karena telah diampuni oleh Allah SWT. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Kalau Allah SWT telah mengampuni dosa Muhammad SAW yang akan datang, berarti Muhammad SAW bebas berbuat dosa di masa depan tanpa ada hukuman karena telah diampuni oleh Allah SWT. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Kalau Allah SWT telah mengampuni dosa Muhammad SAW yang akan datang, berarti Muhammad SAW bebas berbuat dosa di masa depan tanpa ada hukuman karena telah diampuni oleh Allah SWT. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Allah SWT telah mengampuni dosa Muhammad SAW yang akan datang, berarti Muhammad SAW bebas berbuat dosa di masa depan tanpa ada hukuman karena telah diampuni oleh Allah SWT. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.